Jihad ada 4 macam. Jihad fardu kolektif, kewajiban kolektif. Pertama, itsbatu wujudillah, menyebarkan tauhid dengan argumentasi rasional maupun tekstual. Itu cara menyampaikannya. Wa iqamatu syariatillah, mencoba disiplin beribadah. Iqamatus shalah, siam, puasa dan seterusnya. Wal qitalu fi sabilillah, mempertahankan hak negara. Memperkuat TNI supaya bisa mempertahankan keselamatan negara. Dan yang terakhir, wadaf udur ma'sumin, memberi perlindungan kepada seluruh warga masyarakat yang baik-baik. Itu artinya tuh, wadaf udorori ma'sumin, memberi perlindungan, menjamin perlindungan kepada warga masyarakat yang maksum, yang baik-baik, bukan pelaku kejahatan. Ini Fathul Mu'in nih. Faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u darari ma'sumin musliman kana aw ghaira muslim bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa tamanid dawa'i wa ujratit tamrid. Masyaallah. Kiai mana dengan kiai ini? Pasal ini menerangkan jihad. Jihad ada 4 macam. Nomor 1 menetepaken anane Gusti Allah. Nomor 2 nglakoni syariat Islam. Nomor 3 perang. Nomor 4 wadaf udorori maksumin, lan nolak kemlaratane wong kang direksa. Paham betul? Paham betul? Nolak kemlaratane wong kang direksa. Paham betul? Wadaf udorori maksum, nolak kemlaratane wong kang. Masya Allah, kiai. Nih, jadi mana gini cara gini. Jihad ada 4 macam. Jihad fardu kolektif, kewajiban kolektif. Pertama, itsbatu wujudillah, menyebarkan tauhid dengan argumentasi rasional maupun tekstual. Itu cara menyampaikannya. Wa iqamatu syariatillah, mencoba disiplin beribadah. Iqamatus shalah, siam, puasa dan seterusnya. Wal qitalu fi sabilillah, mempertahankan hak negara. Memperkuat TNI supaya bisa mempertahankan keselamatan negara. Dan yang terakhir, wadaf udur ma'sumin, memberi perlindungan kepada seluruh warga masyarakat yang baik-baik. Itu artinya tuh, wadaf udorori ma'sumin, memberi perlindungan, menjamin perlindungan kepada warga masyarakat yang maksum, yang baik-baik, bukan pelaku kejahatan, bukan pelaku kriminal. Bil it'ami, dengan kesiapan bulog harus perkuat. Wal iksa'i, dan pakaian. Wal iskani, dan rumah murah. Rumah murah apa namanya? Rumah murah. Wa tamanid dawa'i, dan BPJS. Ojo tamrid. Walhasil Fathul Mu'in, kalau yang menjelaskan kiainya mampu mengkontekstualisasikan takbir, insya Allah tidak ketinggalan walaupun pegangannya Fathul Mu'in. Itu namanya as-sarawatil hadariyah wa thaqafiyah. Bon, singkat mawon. Yang nomor 3, kekayaan kita ada as-sarawatul syiariyah, kekayaan simbolik. Orang NU kaya dengan simbol, pakai sarung, pakai kopiah, simbol. Padahal belum jaminan kalau sarung sholatnya khusyuk, kalau kopiah sholatnya khusyuk, belum jaminan, belum, enggak. Siapa tahu yang pakai celana enggak pakai kopiah luwih khusyuk, siapa tahu. Apa kalau pakai sarung pasti khusyuk sholatnya? Apa kalau pakai sarung pasti soleh? Belum tahu. Tapi itu simbol kita, harus kita pertahankan. Sholat pakai sarung, pakai kopiah. Ada lagi, apa simbol itu? Apa? Tradisi. Baca barzanji, baca deba, baca burdah, maulid nabi, Isra Mi'raj, hal bihalal, nuzul Quran, milik kita, bukan milik siapa-siapa. Bukan milik Muhammadiyah, bukan milik HTI, bukan milik Salafi, bukan milik HTI, milik siapa?
milik kita semuanya. Oleh karena itu alumni Babakan harus hafal Barzanji. Kalau ada alumni Babakan baca Barzanji masih baca, jangan diamplopin. Teman-teman, baca Barzanji masih baca aja diamplopin, balik aja diantarakan kalau numpak ojek dewek. Ya Allah, kenapa? Karena itu milik kita. Kita harus meraksa, menjaga, melestarikan. Lamun langkah sing apal, siapa sing arep ngapal? Lamun langkah sing apal Barzanji, siapa sing arep ngapal nang? Paham betul? Wa amma taifatu thaqifan falam yuhsinu bil ijabati kirah wa urabi sufaha wal abida fasabbu bi alsinatin badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta khudibat bid dima'i na'la thumma 'ada ila makkah hazina فسله ملك الجبال في إهلاكها ذوي العصبية وقال إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يتولاه عطر اللهم قبره الكريم. Hafal Allahumma salli wa sallim wa barik thumma usra bi jasadihi wa ruhi yaqdatan min al-maslahah habil asal qudsiyah wa urjaila samawat fara'ad fil ula wa qad jalla wa qaru wa ala dan seterusnya apal-apalan. Itu baru khutbah Jumat mimbar di masjid jangan dikasih buku khutbah, buang. Alumni Babakan khutbah harus apal-apalan. Kalau masih baca khutbahnya jangan dipakai lagi, sekali itu saja udah. Paham betul? Masa pada kalau SAG alumni Babakan salafi pada orang SAG yang keluaran perguruan tinggi swasta, dosennya sering mencret, dia sering nggak masuk, bayar 20 juta di wisuda SAG. Apa bedanya keluaran salafi Babakan dengan SAG? Khutbah hafal-hafalan, khutbah nikah hafal-hafalan. Alhamdulillah kiai-kiai banyak hafal khutbah nikah. Adik kula Niam apal khutbah nikah. Kiai Husain Al-Jainangun apal khutbah nikah. Khutbah gerhana matahari, gerhana bulan hafal-hafalan. Talqin mayit hafal-hafalan. Manaqib Syabdul Qadir Jalani hafal-hafalan. Kalau bukan kita yang hafal, apa Muhammadiyah Persis suruh ngapal? Paham betul? Paham enggak? Ya Allah, harus hafal. Itu adalah apa? As-salawatus syiariyah, simbol kita semuanya. Ana marhabanan maulidan NU itu berarti simbol, berarti ana wong muludan baca Barzanji NU itu berarti. Paham betul? Apa manis syukur-syukur, apal burdah syukur-syukur. Harus dihafal. Alumni salafi Babakan harus hafal burdah. Apal betul? Wah, sing Bucawadon, alumni Bucawadon supaya cepat laris, cepat laku, bawa bis tamat, apal burdah. Masya Allah. Amin tadakuri jironim bidhi salami mazata dam'an jaro min muklatim bidami am habbatir rihu min tilqai kadhimatin wa aumadul barku fi dhulma'i min idami fama li aynayka in qulta fahamata wa ma li qalbika in qulta stafik yahimi ayahsabu sabbu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin minhu wa muttarimi laulal hawa lam turik dam'an ala talali wala arik tali dzikr bani wal alami fa kaifa tunkiru hubban ba'da ma syahidat bihi alaika udulud dam'i wassaqami. Kita mau dihafal nangkin laris insyaallah cepat laki bakal. Amin tadakuri jiran bidhi salami. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apa karena engkau rindu pada perempuan yang ada di dusun Dhi Salam? Atau karena engkau teringat suatu hari panas, angin bertiup kencang di desa Kadhimah? Atau engkau teringat suatu malam gelap gulita di desa Idham? Kenapa kamu kurus kering, gak enak makan, gak enak tidur? Pasti kamu lagi mabuk cinta. Pasti kamu lagi rindu seseorang.
Jawabnya, na'am saro taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'dziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Na'am, memang benar aku lagi rindu seseorang sampai rasa rinduku menjadi penyakit. Tapi kalau kalian tahu siapa yang sedang kurindukan, pasti kalian akan memakluminya. Siapa sih yang kamu rindukan sampai nangis bercampur darah tiada henti-hentinya? Yang sedang kurindukan adalah Muhammadun Sayyidul ni wathaqalai ni wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladzi likulli haulim minal ahwali muktahami. Apal burdah insyaallah uripe ala barakatillah insyaallah. Paham betul? Singkat saja. Yang keempat, ini yang masih kita kurang. Tadi sudah terangkan oleh Kiai Manaru. As-sarwatus siyasiyah. Kekayaan politik kita masih ketinggalan. Budaya kaya, kitab kuning kaya, Barzanji kita miliki, burdah, deba, simtud duror, selawatan, tahlilan, manakiban, punya kekayaan kita itu, apalagi tadi, apalagi sosial, kaya, jaringan sosial, jaringan alumni, apalagi kitab kuning, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Iqna, Muhadzab, Majmu', Mahalli. Yang masih kurang kapital politik, ini yang masih kurang, masih jauh dari yang kita inginkan. Padahal dulu yang membangun politik bangsa ini para wali songo. Raja Cirebon siapa? Ya Sunan Gunung Jati. Raja Banten siapa? Ya Maulana Hasanuddin. Raja Demak siapa? Ya Raden Fatah. Raja Surabaya siapa? Sunan Ampel. Raja-raja itu Pak. Ya wali ya raja. Ya pegang agama dan pegang politik. Masya Allah. Sekarang ada kiai mengatakan, kiai nggak usah berpolitik. Goblok ente, Masya Allah. Wali-waliku berpolitik. Kiai Hasyim Asy'ari berpolitik. Kiai Wahab berpolitik. Kiai Satori Al-Jenangun berpolitik. Kiai Amin Sepuh berpolitik. Kiai Abbas Buntet berpolitik. Ada sih ngomong kiai aja berpolitik. Goblok ya Allah, Masya Allah. Yang memperjuangkan hari santri siapa sih? Ya Nyun Sewu. Mohon maaf. Ya karena sikap politik. Pak Jokowi kampanye periode pertama. Kalau saya menang akan ada hari santri. Oke. Menang. Dia akan memutuskan hari santri tanggal 1 Muharram. Saya cepat-cepat menghadap yang terhormat, yang mulia Pak Presiden, Nyun Sewu, Nyun Pangapunten, matur. Kalau tanggal 1 Muharram hari besarnya umat Islam sedunia, awal tahun Hijriyah, nggak pantas jadi hari santri. Kalau hari santri harus di mana hari? Di situ santri berperan besar dalam mempertahankan NKRI. Jadi tanggal nopo? Tanggal pinter ibu? 22 Oktober. Nopo sebabnya? Saya terangkan. Suatu hari Bung Karno, Pak Hatta, Jenderal Sudirman mendengar akan ada datang dari Inggris namanya NICA, Netherlands Indies Civil Administration. Pasukan Inggris mau datang, mau mencari tentara-tentara Belanda yang masih ada di dalam penjara, yang dipenjara Jepang. Paham betul? Belanda ditawan dengan Jepang. Dan setelah Jepangnya kalah, lari sudah Jepangnya kalah Perang Dunia Kedua, tentara Belanda masih banyak yang di dalam penjara, yang dipenjara oleh Jepang. Maka dia katakan Netherlands Indies Civil Administration. Komandannya namanya Brigjen Malabi. Ya nggak apa-apa, silakan saja mau datang ke sini mencari tentara Belanda yang
ada dalam penjara. Ternyata Bung Karno mendengar bahwa nikah yang dipimpin oleh Brigjen Malabi membawa alat perang, senjata berat, pesawat tempur. Ini bukan akan mencari tentara Belanda di dalam penjara ini sih, bukan ini. Pasti akan ngejak perang nih. Maka berunding 3 orang itu. Gimana? Dilawan. Harus dilawan. Yang lawan siapa? Wah, tentara capek. Baru berhenti perang sebulan setengah. Merdeka 1745 itu bulan Oktober, sudah ada berita seperti itu. 16 bulan setengah layaran perang. Kon perang maning, aduh. Males, pasti capek itu. Kalau gitu dikeroyok oleh rakyat. Bahasa Arabnya intifadah. Apa? Dikeroyok, karo batu, karo bata, karo kayu, karo ketepel, karo apalah namanya ngeroyok. Bukan perang. Kalau perang seimbang. Ini namanya ngeroyok, intifadah. Anak-anak Palestina dulu. Anak-anak Palestina lempari batu, tank baja Israel dan karo batu. Masa tank baja karo batu, itu namanya intifadah namanya. Dikeroyok. Oke, setuju. Tapi yang bisa mengerahkan rakyat agar semuanya semangat intifadah siapa? Oh, itu tuh. Kiai Haji Hashim Asy'ari. Itu kalau mengeluarkan fatwa pasti rakyat akan manut. Maka Bung Karno, Pak Hatta, Jenderal Sudirman ngutus utusan menemui Hashim Asy'ari. Kiai Hashim, saya diutus presiden, wakil presiden, panglima besar, minta fatwa pada kiai, hukumnya membela tanah air. Hukumnya bela apa? Apa tanah itu apa? Tanah itu apa? Lemah karo banyu. Dipaham lemah tanah air. Lemah karo. Hukumnya membela tanah air. Kiai Hashim Asy'ari ngundang para kiai rapat ning Tebuireng tanggal 20 Oktober sampai tanggal 22. Keputusannya ringkasnya membela tanah air hukumnya fardu ain. Apa? Setiap orang wajib bela tanah air pada karo sholat 5 waktu wajib. Dudu fardu kifayah, fardu ain. Waman mata li ajli watanihi mata syahidan. Barang siapa mati demi tanah airnya mati syahid, sama dengan bela agama. Ya Allah. Waman khana li watani halalun damuh. Barang siapa berkhianat kepada tanah airnya boleh dibunuh. Tapi Kiai Hashim enggak mengatakan kafir. Ada orang Islam mata-matai Belanda, cecungu kayak Jepang, bunuh. Tapi enggak mengatakan kafir, enggak kafir enggak, tapi boleh dibunuh. Namanya apa namanya? Bugot. Apa namanya? Bugot. Enggak kafir enggak, hanya boleh dibunuh. Maka Hashim Asy'ari mengeluarkan fatwa itu, bergeraklah untuk menyongsong kedatangan nikah rakyat santri mau Jombang, Mojokerto, Pasuruan, Gresik, Sidoarjo, Surabaya, Bangkalan. Tanggal selawe wis kumpul, wis gatel pengen perang, wis gatel wis. Kata Kiai Hashim, sabar, tunggu macan dari Cirebon. Macan dari, yaitu Kiai Abbas Buntet. Kata Kiai Hashim Asy'ari, itu macan dari Cirebon. Datang Kiai Abbas, langsung diangkat jadi panglima. Jadi panglima perang itu Kiai Abbas. Kiai Wahab wakil Kiai Wahab. Bermarkas di mana? Di sebuah rumah di desa Siwalan Kerto, Kecamatan Waru. Masih ada rumah sampai sekarang. Di situ markasnya. Ringkas cerita, Malabi datang, pasukan datang, disambut oleh rakyat. Yang mati syahid kurang lebih 20.000. Maka disebut hari pahlawan karena banyak yang mati. Tapi Malabi pun mati di Jembatan Merah matinya. Mobilnya meledak, supir mati, ajudan mati, Malabi mati. Sing masang bom bukan tentara, santri Tebuireng, namanya Harun namanya. Sayang Harun nggak lari, malah mendekat ingin tahu seperti apa hasilnya. Harun pun mati. Dikira mercon apa? Harun pun mati. Itu yang layak jadi hari santri. Saya bilang sama Pak Jokowi itu, yang layak jadi hari santri ya 22 Oktober. Pak Jokowi kemudian
perintah pada Menteri Agama Pak Lukman Saifuddin, undang semua ormas Islam yang besar kumpul di Hotel Salak Bogor, FGD. Narasumbernya Profesor Dr. Azjumadi Azra almarhum, Dr. Abdullah Syarwani mantan dubes di Libanon, Dr. Idrus direktur pesantren, dan saya Kula narasumber. Jam 2 mulai seminar sampai jam 9 malam. Semua ormas setuju hari pahlawan, hari santri ada hari tanggal 22 Oktober. Muhammadiyah setuju, Muhammadiyah Atukun. Bareng Arab dikepreskan, Muhammadiyah kirim surat yang presiden batalkan 2 hari santri karena nanti akan terjadi polarisasi, ada santri ada yang bukan santri. Saya jawab, Pak, jangan khawatir, tidak akan ada perpecahan. Ada hari Bu Ibu Kartini, gak ada hari Jenderal Sudirman, gak apa-apa. Ada hari buruh, gak ada hari majikan, gak apa-apa. Ada hari guru, gak ada hari murid, gak apa-apa. Ada hari Kartini, gak ada hari Kartono, gak apa-apa. Kepres keluar nomor 22, nomornya dilalah pas. Keluarlah Kepres 22 menetapkan hari santri, ada hari santri nasional tanggal 22 Oktober. Itu merupakan legacy dari ya PBNU lah, kira-kira PBNU lah bareng-bareng. Alhamdulillah kita punya hari santri, berarti peran para kiai, peran para santri yang berjuang membela tanah air. Kiai Zainul Mustafa Tasikmalaya dipenggal kepalanya oleh Jepang, di Ancol dipenggal karena apa? Gak mau setor beras, gak mau setor padi. Kiai Ilyas Lumajang diberondong oleh Jepang. Kiai itu, Kiai Rukyat, bapaknya Kiai Ilyas Rukyat, diberondong lagi sholat tapi selamat. Kiai Ilyas selamat, si makmum kadang mati, jamaah kadang sing mati. Kiai Ilyas selamat, bukan Ilyas, Kiai Rukyat, bapaknya Kiai Ilyas. Walhasil jasanya para kiai, para ulama melawan penjajah sejak awal sampai merdeka, berarti luar biasa diakui oleh sejarah perjalanan sejarah negara Republik Indonesia. Ingat nih, adanya resolusi jihad bukan hanya itu, bukan hanya perjuangannya kiai itu di situ, bukan. Sejak awal kiai sudah berjuang melawan penjajah. Sampai-sampai model bapaknya Kulo, bapaknya Kang Arwani atau Kang siapa? Kang Azka, Ki Serozi, bapaknya Kang Zamzami, Ki Amin, nggak bisa bahasa Belanda. Padahal 300 tahun Belanda di sini. Bapak saya bahasa Belanda sih beli ngerti. Selamat pagi bahasa Belanda apa? Beli nggak ngerti. Ki Umar Kempet, nggak ngerti bahasa Belanda. Mangan bahasa Belanda. Padahal dijajah 350 tahun. Apa? Saking bencinya kepada Belanda. Bahasa Jepang, ayah saya nggak ngerti. Kiai-kiai nggak ngerti bahasa Jepang. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, apa bahasa Jepang? Nggak ngerti. Tidak mau ngerti. Apa? Karena saking bencinya terhadap penjajah. Coba orang Malaysia dijajah Inggris, bahasa Inggris semuanya. Orang India sampai sekarang bahasa resmi negara India Inggris sampai sekarang. Kan dijajah oleh Inggris. Orang Indonesia dijajah Belanda 350 tahun, tidak senang dengan bahasa penjajah, anti punya non cooperation, adamul musyarakah, tidak akan ada toleran bekerja sama dengan penjajah. Paham boten? Nah itu semangat anti penjajah digerakkan oleh para kiai pesantren, para santri, maka sudah layak negara kita punya hari santri nasional. Paham boten? Alhamdulillah. Mudah-mudahan malam hari ini kita berkumpul di sini membawa barokah, memberikan semangat berjuang sampai kita berhasil, sampai kita apa tadi? Sampai kita menang. Sampai apa? Kita menang. Kalah itu dosa, menang itu sugi itu melarat. Awas melarat. Syukron wadumtum fil khairi barakati wan najah. Allahumma ighfir almarhum Kiai Serozi, aghfir lahu warhamhu wa'afi anhu waj'al jannata ma'ahu Allah in kana muhsinan fazid fi ihsanih wa in kana musibatan an sayyi'atih.
Allahumma ftah abwaab as-samaa'i li ruhi fa innahu 'abdukal faqir ila rahmatika wa maghfiratik wallahu rahmat thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.